Ya ibu saya kebetulan punya keterampilan bikin kue dan menjahit. Oke. Nah, saya karena bisa diberdayakan ya, termasuk saya ikut jualan kue. Di samping di rumah membantu, bantu itu tugas khusus saya marut singkong. Bahkan ternyata menjadi salah satu tokoh ya yang membawa Pak Jokowi ke DKI dan ke istana ya. Iya, salah satu betul. Kalau salah satu, jangan luar biasa. jangan dibilang satu-satunya. Salah satu ya. Iya. Sobat Demi Podcast, tema kita sekarang lebih dekat dengan salah seorang yang banyak berkarya di negara ini. Dia adalah akademisi, dia juga seorang peneliti, sempat juga menjadi menteri, dan sekarang menjadi komisaris di bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri. Saya baca kisah tamu kita ini, masa kecilnya itu ada haru biru. Perkenalkan Sobat Emi Podcast, Bang Adrinov Caniago. Iya. Apa kabar? Apa kabar Bang? Baik, terima kasih ini untuk bincang-bincangnya. Makasih Bang hadir di studio. Terima kasih udah diundang ini. Sekarang umur 60 Bang ya? Tahun ini 60. Nah, insya Allah di akhir tahun ini 60. 60 tahun Bang ya? Iya, betul. Kepala 6 sekarang ini. Memasuki kepala 6. Coba kita kembali ke Abang waktu usia 5 tahun lah, atau waktu Abang masa kecil. Masa kecil, ya. Masa kecil, ya masa yang nggak bisa dilupakan, ya. Masa penuh perjuangan itu. Masa anak-anak ya, karena kita ditinggal orang tua ketika umur mungkin 11 tahun kali ya. Itu ditinggal ya orang tua meninggal ya. Itu ya ketika itu ya tentu saja seperti hanya saudara-saudara kita yang lain yang bapaknya nggak ada, tentu ibunya bersama anak-anaknya berjuang kan, ya gitulah. Di daerah mana Pak? Saya lahir kecil di Padang. Padang. Ya. Di kota Padang. Ya, kota Padang Sumatera Barat. Dan kemudian saya jadi bocah nekat pergi ke Jakarta di usia mungkin 13 tahun kali ya. Saya tamat SD, lalu sekolah 1 tahun sanawiyah atau setingkat SMP. Habis itu saya pergi ke Jakarta. Ikut bibi? Ikut bibi ya, tinggal sama bibi saya dan ya berjuang sejak itulah, gitu. Itu ya lanjut lagi SMP di Jakarta, terus SMA, kemudian kebetulan diterima di UI ya mulai bergaul dengan teman-teman ya, dari berbagai kalangan gitu dan seterusnya. Saya baca Abang sempat dagang kue waktu kecil ya. Iya. Waktu kecil ya itu antara lain usaha ibu saya untuk survive, untuk memenuhi kebutuhan pokok yang paling pokok ya. Ya ibu saya kebetulan punya keterampilan bikin kue dan menjahit. Nah saya karena bisa diberdayakan ya, termasuk saya ikut jualan kue. Di samping di rumah membantu, bantu itu tugas khusus saya marut singkong. Karena yang dijualnya kue talam. Jadi ada kue talam singkong, ada kue talam serikaya. Nah, tugas saya itu marut singkong, ya, singkong yang akan dijadikan kue talam itu. Itu tugas yang saya ingat ketika itu. Nah, itu. Anak keberapa Bang Habib? Saya dari kakak beradik yang hidup, saya anak kedua. Kakak saya 1 perempuan. Adik saya di bawah ada 2. Jadi bagi tugas marut kelapa ini atau marut singkong? Marut singkong ya. Singkong. Iya. Kadang-kadang saya ikut belanja ke pasar. Saya pergi belanja karena saya udah tahu tempat belanja yang biasa dibawa oleh ibu saya. Kayak saya jam pergi ke pasar, naik angkot ke pasar, beli kelapa, beli bumbu-bumbu, rempah-rempah kan. Udah, saya yang belanja. Dan saya senang juga kan dapat tugas pergi ke pasar belanja itu. Iya ya. Dari naik angkot, itu. Ibunda masih sehat, Pak Andri? Kebetulan sudah dua-duanya udah nggak ada. Iya, sudah. Jadi 11 tahun ayahanda sudah pergi ya? Ya, 11 tahun ayah. Ini
Beliau pergi ke Jakarta, habis itu di Jakarta sakit, meninggal di Jakarta. Jadi bukan di hadapan kami, bukan di depan keluarga, gitu. Tapi ada kenangan dong, Bang Adrinop. Karena kecil sekali, jadi lupa-lupa ingat. Jadi sebetulnya ayah saya itu pergi ke Jakarta, saya mungkin usia entah 7 tahun atau 6 tahun gitu ya. Ke Jakarta ngapain? Ya nyari kerjaan sama ikut kakaknya gitu, ya sama mengadu nasib di Jakarta gitu, begitu. Nah habis itu ya kita berjuang di rumah gitu. Oke, kemudian hijrah ke Jakarta dan masuk UI. Ya. Jurusan apa, Pak Rino? Saya dari sejak SMA sudah bertekad mengambil jurusan ilmu politik. Ilmu politik ya? Iya, alhamdulillah diterima ketika itu ya udah saya memulai ini status sebagai mahasiswa ketika itu. Ya, berjuang juga sebagai mahasiswa yang nggak punya modal lah, boleh dikatakan nggak punya uang, nggak ini ya, tapi ya diakal-akalin lah gimana supaya bisa survive ya sebagai mahasiswa. Karena saya nggak ada kiriman uang dari kampung. Oh nggak ada ya? Nggak ada, ya paling sekali 6 bulan. Hanya untuk uang semester, entah ibu saya ngumpulin dari mana gitu ya tapi kalau uang bulanan enggak, saya cari sendiri gitu. Saya baca Pak Adrinop kecil itu waktu SD pun sudah berprestasi ya, udah juara begitu. Saya hanya juara ketika lulus, karena sebelumnya saya itu termasuk nakal, sempat malah meninggalkan sekolah hampir setengah tahun. SD, SMP atau? SMP, SD. SD ya? SD ya. SD setengah tahun. Iya, tapi begitu kelas 6 naik kelas 5 saya tersadar. Wah, ini nggak bisa, kita harus mikirin jauh ke depan gitu kan. Nah, lalu saya serius belajar dan saya lulus sebagai juara. Juara dengan kelulusan saya sebagai juara gitu. Jadi sebelumnya main malas, kemudian sempat berhenti sekolah. Habis itu ya alhamdulillah saya tersadar di kelas 5 itu mikir masa depan kan, mulai punya angan-angan ingin jadi orang yang berguna lah gitu ya. Kelas 5 SD. Iya, kelas 5 SD. Ya, habis udah ada perenungan begitu ya? Oh, kelas 4 SD malah saya pernah nekat naik kapal untuk berangkat ke Jakarta, tapi ketahuan, akhirnya kapalnya nggak berangkat. Ya, jadi mimpi untuk pergi merantau itu ketika saya masih kelas 4 SD. Sudah masuk ke kapal? Masuk ke kapal, 2 jam saya ngumpet di kolong, saya berkolusi dengan awak kapal di dapurnya. Iya. Ngumpet di peti beras itu, maksudnya kalau udah sampai di tengah kapalnya nanti kan saya nggak mungkin dibuang ke laut, gitu kan. Tapi informasinya bocor ke rumah. Nah, si kapten kapal ini kapal kecil, kapal kayu yang berlabuhnya nanti di pasar ikan. Teluk Bayu. Sunda Kelapa ya, dari Muara di sana, di Padang itu ada 2 pelabuhan. Untuk kapal kecil seperti di pasar ikan itu di Muara. Nah, saya udah ngumpet, udah pegal badan punggung saya, 2 jam ngumpet di balik peti. Rupanya si kapten kapal tahu, tapi dia nggak bilang-bilang. Mungkin dia dikasih tahu supaya jangan berangkat, kapal ada ini gitu. Nah, tahu setelah 2 jam datang ibu saya, dimarah-marahin ya, ditarik, nggak jadi gitu. Nah, mungkin karena itu juga akhirnya saya pas naik kelas 2 SMP, saya akhirnya dilepas. Udah berangkatlah, ya naiklah saya kapal barang itu ketika itu. Dengan kapal barang saya ke Jakarta. Sendiri? Ada orang yang kebetulan berangkat juga, saya dititip di kapal itu. Masih ada gitu, ya. Yang jelas berangkatnya naik kapal barang, bukan kapal penumpang gitu. Itu ya. Sekarang kan anak-anak kan berangkat naik pesawat kan. Nah, kalau dulu ini, sampai Jakarta 4,5 tahun kemudian baru saya nengok kampung lagi. Balik lagi. Iya, 4,5 tahun itu nggak pernah pulang, nggak pernah lihat kampung itu. Jadi udah tamat apa waktu itu? Kelas 2 SMA kalau nggak salah saya baru bisa pulang lagi. Iya, baru pulang sebentar. Waktu berangkat ke Jakarta itu berapa hari perjalanan naik kapal? 3 malam. 3 malam. 3 hari tengah, karena kapal barang itu kapalnya agak kecil. Rutenya dari mana itu? Dari Teluk Bayur ke Tanjung Priuk, karena kapal barang itu sandar di Tanjung Priuk. Pantai Barat Sumatera ya kan, pesisir barat Sumatera itu. Padang, terus Bengkulu, Lampung kan di sejajarnya, masuk Selat Sunda. Ya. Itu 3 hari 3 malam kalau kapal kecil itu. Kapal barang ya? Kapal barang dia. Tidak ada penumpang?
ada juga yang penumpang, dia penumpangnya tinggal tidurnya apa namanya, kayak di terpal gitu, di itu. Itu kapal swasta kan? Negeri, Swasta ya? Swasta. Memang dia terima penumpang-penumpang kayak gitu untuk tambahan buat penerima buah kapalnya. Oh gitu. Ya, kita ikut itu. Jadi bukan penumpang gelap sih, resmi. Resmi. Cuman ekonomis sekali. Oke. Gitu. Ada kapal penumpang ya untuk ukuran kita gitu ya mahal lah beli tiketnya itu. Nah, ya gitu. Oke. Itu. Akhirnya kuliah di UI dan lulus. Alhamdulillah saya sekolah di SMA negeri di pinggiran Jakarta Barat, namanya SMA Negeri 56 Tegal Alur. Itu ya SMA yang yang memang boleh dikatakan inilah masih SMA baru yang mungkin ya murid-muridnya sedang-sedang saja gitu ya. Dan bisa dibayangkan yang terima di UI ketika itu cuma 1 dari 3 kelas. Berapa kelas ya? Enggak, 6 kelas. Dan yang 1 itu adalah saya yang lulus Sipenmaru ketika itu. Dari satu sekolah itu cuma perintis, ya cuma saya yang diterima. Ya karena memang saya berjuang habis-habisan ketika itu untuk belajar, pinjam buku-buku bekas bimbingan belajar, karena saya pengen karena itu taruhan saya. Jadi pengangguran atau lanjut kuliah tapi di sekolah di universitas negeri. Kalau di swasta kan nggak mungkin. Nah, lalu ya pengumuman ternyata yang diterima itu yang nggak dibayangkan oleh guru-guru, yang nggak disangka karena kan nggak jadi perhatian kan karena kita nggak kelihatan rajin bimbingan belajar atau ikut bimbel atau apa nggak. Nah, teman-teman yang pinter-pinter malah nggak diterima gitu kan. Tapi itu salah strategi aja itu. Ya kalau saya kan belajar habis-habisan di itu diam-diam orang nggak tahu. Selain di UI di Cina Pak ya? Oh itu ya setelah saya mulai berkarir ya. Ya pernah ikut kursus training ya, dan pernah ikut ambil kursus yang ada diplomanya di Fusinggang College. Fusinggang College itu kira-kira seperti Lemhanas kalau di Indonesia. Kalau untuk dunia kerja pertama di mana itu Bang Adriano? Saya kebetulan begitu lulus karena ya sebagian dosen-dosen itu kan ada yang mengurus lembaga penelitian. Dan beliau itu tahu saya termasuk mahasiswa yang sedikit sekali dari sekian banyak mahasiswa yang tulisannya sudah muncul opini di Kompas, di koran. Waktu kuliah? Waktu masih mahasiswa. Sudah nulis udah dimuat tulisan saya di kolom opini Kompas itu. Dan itu buat orang di kampus itu surprise gitu ya. Nah terus maka saya memulai karir itu sebagai peneliti di kampus. Sebagai peneliti, kemudian sempat jadi asisten dosen ya. Setelah itu saya keluar berkarir di luar ya jadi peneliti lepas, lalu bergabung di media juga. Saya sempat 6 tahun kerja di media sebagai kepala des riset dan bank data. Di media? Pertama di majalah Umat, setelah itu di Harian Ekonomi Neraca. Rata-rata sekitar 3 tahun. Jadi total 6 tahun saya ada di media itu. 99 saya berhenti, saya keluar. Nah, saya keluar kan krisis ya. Saya yang mohon diri keluar, bukan saya diberhentikan karena saya lihat koran makin kecil halamannya kan. Orang yang digaji tetap jumlah segitu, nggak enak udah. Saya bilang saya keluar aja lah, saya mau ini bikin kerjaan di luar. Nah, ketika itu memang saya udah siap untuk menulis buku. Nah, itu momen penting juga buat saya, termasuk yang mengantarkan saya ke posisi selanjutnya. Jadi saya gunakan waktu itu untuk menulis buku. Terbitlah buku yang judulnya Gagalnya Pembangunan, Akar Krisis Orde Baru, sebab-sebab terjadinya jadi tinjauan ekonomi politik terhadap krisis 97-98 sebetulnya. Bukunya ditulis terbit tahun berapa? Terbitan pertama 2001, Agustus 2001. Jadi saya tulis buku 1999 sampai tahun 2000 saya nulis, merapikan terus, ya, dan diterbitkan oleh LP3S.
Ya, penerbit yang tentu saja orang tahu itu sangat prestisius untuk kalangan akademisi, para ilmuwan ya. Nah itu titik lompatan saya sadari dari situ. Orang kemudian mengakui saya sebagai pengamat kebijakan publik, ya, pengamat ekonomi politik, ya itu ya. Lalu dari situ saya terus belajar lah. Nah itulah yang kemudian ya setelah pengakuan dari media, jadi narasumber di media, lalu diundang oleh ini dan seterusnya, ya termasuk akhirnya saya ketemu dengan yang namanya Wali Kota Solo, Insinyur Joko Widodo, ya, ya karena apa ingin memberikan masukan ya tentang kebijakan-kebijakan publik, kebetulan ya beliau juga merasa perlu. Nah disitulah terbangun apa pertemanan, termasuk saya memprovokasi beliau agar mau ke Jakarta menggantikan Pak Fauzi Bowo atau Bang Foke. Nah dengan misi ketika itu kan lingkungan Pemprov DKI itu saya sebut sebagai pengamat kebijakan publik dan juga melihat langsung ke dalam cukup jauh. Ini tempat terbaik untuk belajar cara korupsi di dunia. Iya, itu pernyataan saya itu. Jadi tempat terbaik belajar cara korupsi di dunia itu di lingkungan Pemprov DKI. Ya, saya bilang ini buku-buku Jeremy Pop, Robert Kliga ini nggak laku, nggak kenal lah, nggak menjangkau teori-teori konsep itu untuk lihat masalah di DKI itu. Nah, saya jadi pikiran ini siapa yang harus menggantikan yang harus jadi gubernur DKI. Ini perlu orang yang bersih, berkomitmen untuk membenahi birokrasi. Saya datang ke Solo, saya bilang ke Pak Jokowi begini, tapi beliaunya nolak. Saya ini itu waktu itu 2010. 2010. Ya, 2010. Terus beliau bilang setelah ngobrol ke sana kemari, terus bilang saya ini beliau ini antara perhatiin nggak perhatiin apa yang saya tayangkan sama saya jelaskan. Terus sebentar bilang, saya ini kan kelasnya ketua RT bang, katanya ini kota Solo kecil, itu Jakarta besar, itu mas ya nggak inilah saya katanya. Nah gitu kan. Nah tapi habis itu kita ketemu lagi, ngobrol lagi, bilang lagi, saya kan kelas ketua RT gitu. Nah tapi begitu saya ceritakan kasus-kasus DKI, saya bandingin dengan Solo, kaget-kaget beliau ini. Inisiatif itu dari abang atau? Dari saya. Gitu ya? Ya, dari saya. Ada saksi, ada saksinya itu 2 orang tokoh yang sekarang masih jadi tokoh. Ya, yang saya minta tolong untuk menyampaikan kepada Pak Jokowi supaya saya bisa ketemu itu namanya Ganjar Pranowo. Pak Ganjar. Ya. Yang membuka akses. Ya, membukakan akses. Ya. Karena kebetulan beliau mahasiswa saya di S2. Saya ngajar di S2, beliau peserta jadi mahasiswa. Nah, itu ceritanya. Lalu ya beliau kontak. Tapi sebelumnya dilihat, wah ini masuk akal ini, begitu. Nah, yang lainnya itu, yang satu lagi Pak Cahyokumolo. Ya, saya sampaikan supaya ini. Waktu itu sekjen mungkin. Sekjen, ya sekjen di DPR. Saya ketemu di DPR beberapa kali, termasuk juga ada ketemu di luar juga gitu. Terus nanti kalau dilacak itu dicari di internet mungkin nanti ketemu itu pernyataan Pak Cahyokumolo itu. Gitu. Nah, waktu Bang Adrinov ujuk-ujuk ke Pak Jokowi, akhirnya gimana? Setahun kemudian baru berubah pikiran, baru terpengaruh oleh provokasi saya itu, persuasi dan provokasi saya. Jadi setelah kira-kira setahun kemudian telepon. Mungkin ya memang sudah mulai wacana ini mulai makin berkembang, makin muncul. Mungkin nyampe aja terus ke beliau ini. Itu diusulin jadi gubernur DKI. Datang lagi orang, ini DKI. Jadi mulai makin serius orang-orang untuk mendesak. Nah, habis itu telepon saya. Dan saya lihat, wah ini ajudan beliau ngontak, ini Pak Wali Kota Pak Jokowi mau bicara. Terus dia ngomong, gimana kabar itu. Terus tanya, Bang, itu bagaimana itu kalau kan kalau di situ kita harus berhadapan dengan DPRD dan partai-partai, katanya. Bagaimana ya? Wah, ini dalam arti ini kayaknya udah mau. Oh itu, saya bilangnya. Wah justru itu, saya bilang. Kalau Bang Foke yang terus jadi gubernur lagi, dia sudah terikat, punya hutang budi dengan partai-partai dan DPRD itu, jadi nggak mungkin membuat perubahan. Nah bedanya
sebaliknya Pak Jokowi, Mas Jokowi nggak punya beban, nggak punya hutang budi dengan itu. Nah, orang kalau ingin mengubah sesuatu harus bebas dari itu tekanan-tekanan hutang budi itu. Oh gitu ya, iya ya, karena begitu. Nah, kemudian berlanjutlah proses itu. Nah, setahun berikutnya itu sampai kemudian orang rame-rame malah kan. Nah, termasuk yang numpang numpang jadi pendukung jadi apa itu. Terpilihlah beliau di 2012 jadi gubernur DKI kan. Oke, 2012. Begitu ceritanya gitu kalau ini dengan Pak Jokowi. Ini lanjut lagi akhirnya ke istana. Begitu, nah itu kayaknya ya alam ini ya udah Tuhan yang ini yang karena kita nggak membayangkan ya, kalau kemudian nggak berapa lama kemudian hanya 2 tahun terus jadi presiden gitu. Saya sendiri nggak membayangkan. Nah awalnya terus terang saya itu agak keberatan. Saya lihatnya maksud saya ya bangun Jakarta ya nanti setelah itulah gitu. Tapi konstelasi politik ya bukan Pak Jokowi sendiri tapi konstelasi politik itu yang memaksa beliau harus maju. Ya hasil survei beliau teratas. Ya lalu dilihat calon lain malah makin orang kesimpulan ini ya tidak lebih baik kan begitu. Akhirnya ya makin fokus ke beliau ini, bahkan termasuk tokoh-tokoh tertentu berebutan ingin jadi nomor 2. Yang kemudian entah karena dia ditolak atau apa, kemudian dia pindah jadi oposisi. Saya tahu betul lah itu nama-nama yang yang jadi oposisi tadinya di sini ya ini ngelamar di depan saya ada yang ngelamar itu atau utusannya. Ini Pak ini ingin berpasangan dengan Bapak, siap dengan ini, datang lagi ini gitu. Ada lagi yang minta ikutan acara Pak Jokowi, naik bus gitu, naik apa. Nah itu saya tahu betul itu. Nah, tapi karena yang terpilihnya harus dipilih satu, yang dipilih Pak JK, yang lain ini langsung berseberangan. Nah saya tahu betul itu. Nah, banyak yang jadi oposan. Kemudian jadi oposan. Jadi Bang Ardhino termasuk juga akhirnya yang ikut membina nih Pak Jokowi ke istana begitu ya? Ya setelah akhirnya memang nggak ada pilihan lain, ya mau nggak mau saya harus ikut ini dong menjaga ide-ide yang pernah dibicarakan. Jadi judul podcast kita ini bisa tukang kue ikut terbawa ke istana, ikut menjadikan Pak Jokowi jadi presiden begitu ya. Ya ambil bagian ya nanti berkontribusi nanti lah. Kalau saya klaim itu nanti kan yang lain kan nanti ini ya tapi kan memang banyak faktor lah gitu. Tapi kayaknya publik nggak tahu ini Bang Ardhino. Ya nggak apa-apa nggak tahu ya nggak apa-apa nggak tahu. Ini kita kasih tahu ya. Enggak. Tapi cerita awalnya seperti itu. Tapi setelah itu kan memang semua pada ini kan menawarkan diri atau apa untuk ikut mendukung menyampaikan ini habis itu cerita itu tentu sudah masuk dalam pusaran politik gitu ceritanya. Nah kalau begitu Bang Ardhino kita bicara next ini apa? After Jokowi jangan-jangan Bang Ardhino juga ini salah satu saya enggak saya sekarang fokus membantu menjadi penasihat IKN itu aja. Itu secara struktural oke lah. Iya, kalau secara fungsional pasti ada dong di belakang. Siapa kira-kira penggantinya nih? Belum tahu kita. Tapi saya cuma bisa ikut berharap yang nanti terpilih itu menjaga kesinambungan hal-hal baik yang sudah dirintis disiapkan oleh Pak Jokowi. Jadi pemerataan pembangunan, pembangunan IKN, itu sangat penting dan strategis untuk mengubah tatanan bangsa ini, gitu. Itu aja gitu. Ini bangga juga Pak ya, begitu. Banyak legacy dari Pak Jokowi yang bagus. Kita bandingkan dengan. Alhamdulillah sih kalau kita nilai secara fair banyak. Kalau kita lihat ke perbatasan keluar Jawa itu banyak sekali. Ya nggak bisa diingkari. Betul. Kalaupun ada yang mengingkari sekarang, suatu saat anak cucunya akan mengakui itu. Nggak bisa. Bahwa ada yang nggak bisa dikerjakan, ya namanya juga ini persoalan bangsa ini banyak sekali. Ya ada siapapun yang memimpin pasti ada yang nggak kesampaian diwujudkan pasti ada. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, secara agregat banyak sekali. Berapa ratus bendungan yang udah jadi,
Bandara yang tadinya bandara pinggiran jadi bagus, pelabuhan jadi bagus, jalan segala macam, banyak sekali. Tapi dari kondisi sekarang, Bang Rinop, apakah ada situasi krusial gitu yang bisa membuat kelanggengan pemerintahan sekarang ini sampai di 2024? Ini memang tergantung dari cara pandang partai politik dan orientasi berpikir, mindset dari para elit politik aja. Menurut saya begitu. Ya, kalau sebagian besar berpikir sempit, berpikirnya politik praktis, ya bisa saja kesinambungan itu nggak jalan dan itu yang dirugikan adalah masyarakat. Ya. Tapi kalau berpikirnya ke depan, ya pasti mereka akan menghargai apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi bersama Pak Maruf Amin, Pak Jokowi dengan Pak JK, itu pasti akan menghargai untuk dilanjutkan begitu. Dan tentu ya sambil mencari kenapa terjadi kekurangan-kekurangan, kemudian itu yang diperbaiki. Tapi mengingkari apa yang sudah dikerjakan itu menurut saya keliru itu. Ya. Gitu. Begitu. Ini ada pertanyaan, kenapa di Sumbar itu Sumatera Barat suara Pak Jokowi agak minim ya? Iya, ya itulah politik ya. Itu politik ini sebagian lebih banyak, sebagian besar karena pengaruh wacana dan penguasaan isu dan juga karena politik identitas. Jadi di daerah tertentu kalau orang berhasil membangun politik identitas itu dia bisa menang. Tapi kebetulan nggak banyak daerah yang seperti itu kalau kita lihat di proses. Jadi yang sama dengan Sumbar kan misalnya NTB, Gorontalo, Kalsel ketika itu kan. Dan itu memang secara karakter dan apa yang dilakukan para politisi dari Jakarta dan juga lokal itu sama. Menggunakan simbol-simbol ya, artinya menjual simbol. Membangunkan politik identitas bukan politik yang rasional, itu yang saya perhatikan begitu. Tapi itulah politik Indonesia. Iya ya. Oke, jadi yang tadi itu Bang Rinop nggak mau jawab ya, kira-kira siapa ini the next president? Belum bisa itu, karena waninya juga nggak sederhana. Faktor penentunya partai, koalisi partai, ya, kesempatan untuk dapat tiket dari calon tertentu, ya. Ya, itu jalan ininya seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita bicara kriteria ideal kemudian kita cocokkan dengan calon-calon yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda itu. Dari nama-nama yang muncul itu. Baik. Jadi kita harus siap menerima kekurangan siapapun yang terpilih dan harus berpikir untuk saling mendukung, rekonsiliasi, jangan mau lagi dipecah belah. Ya, kalau begitu selesai pesta demokrasi harusnya kita semua bersatu. Kalaupun jadi oposisi, jadilah oposisi yang wajar. Ya, bukan oposisi yang pokoknya mengatakan tidak untuk apapun. Itu perlu jadi catatan bagi mereka yang nanti jadi oposisi. Ya, itu tidak bagus selalu mengatakan tidak pada apapun yang dikerjakan oleh pemerintah atau yang berkuasa, itu tidak. Harusnya ya mengkritik dengan alasan yang kuat, ya, mengakui, mengapresiasi apa yang memang nyata-nyata baik, berhasil, ya, mesti seperti itu. Ini kultur beroposisi ini harus terus diperbaiki. Oke, ini kembali ke laptop nih, Pak Rinop, kembali ke masa kecil. Dengan kondisi sekarang, Bang Rinop, seberapa besar rasa bersyukur Bang Rinop? Oh, saya sangat-sangat bersyukur. Banyak sekali yang saya dapat ini di luar yang saya bayangkan, ya. Ya, ini tentu saja terutama anugerah Tuhan, ya. Tetapi ada yang selalu saya pesankan buat anak-anak muda supaya mereka ingat kita harus berpikir jauh ke depan, itu pertama, ya. Karena ya, di samping ini anugerah dari Tuhan, ya ini tentu juga karena saya waktu kecil itu, waktu muda itu berpikir jauh ke depan.
Ya, keputusan saya untuk akhirnya sadar bersekolah kembali, masuk kembali ke sekolah. Begitu juga ketika saya SMA, bahwa saya ini harus kuliah dengan biaya yang murah, ya. Itu adalah pikiran-pikiran jangka panjang yang saya miliki, ya. Kemudian ya ketika saya mundur dari Harian Ekonomi Neraca, minta izin baik-baik untuk tujuan menulis buku, itulah untuk jangka panjang. Dan itu apa yang saya capai kemudian tidak lepas dari keputusan-keputusan dengan pikiran jangka panjang itu. Ya. Itu yang saya sampaikan selalu kepada anak-anak muda, anak-anak belia, ya, anak-anak remaja, ya, dan itu jangan manja. Nah, kalau bagi keluarga mampu, kemudian kalau yang keluarga tidak mampu, kita harus nekat sekolah. Ya. Orang susah harus nekat sekolah, saya bilang begitu kan. Maka itu jadi judul tuh yang ditulis oleh dua orang teman itu di bagian awal. Karena itu pesan, ya, kepada anak-anak yang keluarga kurang mampu, ya. Orang susah harus nekat sekolah. Kalau nggak sekolah ya nggak mungkin bisa menjadi orang yang sukses jalan untuk menjadi orang yang lebih baik lah kehidupannya, begitu. Nah, itulah. Jadi begitu, Bang Jai. Ya, saya bersyukur udah pasti, ya, karena banyak di luar yang saya bayangkan gitu, ya. Saya dianugerahi limpahan berkah begitu, ya. Nah, tetapi juga tentu penting bagi saya untuk menyampaikan proses bagaimana kita berpikir jangka panjang sejak dari kecil, kemudian penting terus menuntut ilmu, ya, gigih belajar, kemudian disiplin, dan juga menjaga integritas, jujur, ya. Karena itulah yang akan membuat kita bisa diterima, dipercaya oleh orang lain, begitu. Baik. Terima kasih banyak, Pak Andrinov. Sama-sama, Bang Jai. Saya pikir banyak juga warga Indonesia yang berterima kasih atas pemikiran-pemikiran, kontribusi Bang Andrinov selama ini. Amin. Baik di tulisan, di televisi, bahkan mungkin di tingkat pengambilan keputusan. Bahkan ternyata menjadi salah satu tokoh, ya, yang membawa Pak Jokowi ke DKI dan ke istana, ya. Iya, salah satu, betul. Kalau salah satu, jangan dibilang satu-satunya. Salah satu, ya. Iya. Baik, Bang Andrinov. Aduh, terima kasih nih, Bang Jai. Ya, bincang-bincang yang menarik ini, ya. Mudah-mudahan ya itu berguna, ya, buat yang nonton, ya, terutama yang muda-muda ini. Yang muda-muda. Iya. Ini contoh luar biasa. Terima kasih. Oke, makasih Bang Andrinov. Sama-sama. Sehat selalu. Iya, sama-sama. Baik.